saudara-saudara. Sore, Bu. Ya, kita ketemu lagi di seri 4 untuk webinar tentang ekofeminis. Kali ini masing-masing makalah 2 penulis, jadi ada 4 orang. Nanti moderator akan menyebutkan judulnya dan nama narasumbernya atau penulisnya. Dan diharapkan kita semua bisa terlibat di dalam memberikan masukan-masukan untuk perbaikan untuk artikelnya lebih baik lagi untuk diterbitkan. Demikian Bapak Ibu Saudara, selamat berwebinar, dan waktu selanjutnya saya berikan ke Ibu moderator, Ibu Wilda Simanjuntak. Silakan Ibu. Atau berdoa dulu kali ya. Ya. Berdoa dulu, kita belum berdoa. Ini minta siapa nih? Dari Ambon saja. Ibu Selviana Hehanusa. Itu ada di Jakarta itu. Jakarta, tapi orang Ambon. Ibu Selviana Hehanusa. Mana orangnya? Iya Bu Asna, saya diminta berdoa? Iya, berdoa Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan beri bagi kami di sepanjang hari ini, dan kami juga bersyukur karena kami boleh hadir di dalam acara kami di sore hari ini. Tuhan sudah memasuki seri yang keempat, dan Tuhan tetap menolong, menyertai, memberikan hikmat dan bijaksana bagi setiap pembicara yang akan menyampaikan materi di sepanjang sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk Fakultas Teologi UKDW, terutama untuk pasca sarjana yang boleh menyelenggarakan kegiatan ini. Kami bersyukur karena kami boleh mendapatkan banyak hal. Kami belajar bagaimana mementingkan lingkungan dan juga boleh melihat perspektif dari gender. Bapak terima kasih, Bapak berkati keempat pembicara yang akan menyampaikan materi, memberkati moderator, memberkati Bu Asnat sebagai ketua program, dan biarlah apapun yang dilakukan di sepanjang kegiatan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati peralatan yang kami pakai, berkati juga internet yang juga harus kami siapkan, biarlah semua peserta memperoleh pembelajaran dan mendapatkan banyak hal untuk melanjutkan kehidupan dan juga melakukan hal-hal yang terbaik. Inilah kami Bapa, ampunkan salah dan dosa kami yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama kami. Dan kami menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir hanya dalam penyertaan dan pimpinan dari Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Selviana. Terima kasih Bu Asnat, Bapak Ibu. Ya. Silakan Bu Wilda untuk memimpin diskusi. Baik, terima kasih Bu Asna, terima kasih Bu Selviana, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Baik, untuk webinar seri keempat ini dikemas berbeda karena tim, jadi kita akan melihat bagaimana webinar ekofeminis ini akan disampaikan melalui tim yang solid, ada tim ibu dan tim bapak. Tapi sebelumnya, ada tim yang pertama, ada apa yang mengatakan demikian, Lady Force. Jadi nanti tim 1 Ibu Sharon Michelle Octaviani Patiasiana dan Ibu Weldemina Judith Tiweri. Sekilas Ibu Sharon ini lahir di Ambon 13 Oktober 1995.
Di sini kami mendapat kurikulum vitae-nya masih berusia 26 tahun, sangat muda sekali. Beliau adalah dosen dan tim teaching mengajar teologi feminis dan teologi kontekstual. S1 beliau di UKSW tahun 2017 dan S2-nya di UKSW Salatiga tahun 2018. Dan Ibu Yudit, Kak Yudit, saya biasanya manggilnya demikian, adalah seorang dosen teologi kontekstual dan teologi feminis di IAKN Ambon. Beliau adalah warga jemaat yang sangat baik di Gereja Protestan Maluku GPM. Pendidikan Kak Yudit S1 di Filsafat Agama Universitas Kristen Indonesia Maluku, S2-nya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan S3-nya di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Tim Kak Seron dan Kak Yudit akan membawakan dengan judul Ekofeminisme dalam Ritual Cuci Negeri Soya Maluku. Ini akan sangat menarik sekali. Baiklah, kalau boleh nanti kita akan membuka kamera kita masing-masing sehingga kita boleh bertatap muka di ruang virtual ini. Kami akan memberikan kesempatan Kak Yudit dan Kak Seron untuk memberikan presentasinya melalui PowerPoint. Di laptop saya jamnya pukul 16.11. Kalau boleh 25 menit ke depan kita memakai waktu. Silakan Kak. Baik Kak Linda, saya dan Sharon akan presentasi materi ini. Saya mengantar sejak, buat mengantar singkat, dan adik saya Sharon yang akan presentasi. Dalam diskusi kita akan membahas bersama. Ya, ritual negeri soya itu sudah diteliti oleh cukup banyak orang dalam dan luar negeri. Namun sepanjang yang kami ketahui, ritual ini diteliti masih sangat kurang. Kalau saya tidak mau bilang belum, jangan sampai ada tapi saya yang salah, yang melihat dari sisi ekofeminis. Nah, dan karena itu kami melihat bahwa ada sisi lain dari ritual ini yang perlu kita apungkan. Yang selama ini dia tenggelam dalam heroisme, dalam ritual-ritual, dan orang hanya melihat rajanya, sendiri negerinya, ritual ke gunungnya, dan turun. Tetapi sesungguhnya ada akta ritual yang dipegang oleh perempuan yang dalam ritual ini disebut mataina. Para ibu itu disebut mataina, istilahnya dalam bahasa Ambon dalam ritual itu. Nah, dalam perspektif ekofeminis, Pandasiva misalnya dia mengatakan hubungan antara manusia dengan alam itu tidak dapat dipisahkan, saling memelihara dan bukan mendominasi alam. Nah, secara ontologis manusia dan alam tidak terpisah. Demikian pula antara laki-laki dengan perempuan, semestinya itu seperti itu. Jadi ada di dalam relasi kesetaraan. Artinya bahwa kehidupan dalam segala bentuknya tercipta dari prinsip-prinsip feminis. Siva menggambarkan hubungan manusia dengan alam, memberikan gambaran alam dengan manusia pada dasarnya menjadi satu, equilibrium itu, dan konsep keseimbangan antara manusia dengan alam itu menandakan bahwa hidup ini harmonis. Salah satu didominasi, dia menjadi hancur, tidak harmonis lagi. Nah, ritual cuci negeri di Soya dilakukan oleh masyarakat Maluku. Dalam hal ini yang kami bahas dalam ritual ini adalah menjadi tolak ukur. Kami mau mengangkat peran perempuan itu dengan alam itu supaya menjadi tolak ukur bahwa kesadaran masyarakat meritualkan cuci negeri adalah bagian dari kesadaran memelihara dan merawat rahim kehidupan. Dan sebaliknya juga hendak menegaskan eksistensi manusia sebagai komponen yang menyatu dengan alam. Tidak ada jarak. Nah, peran ini coba kami gali dari ritual cuci negeri yang melibatkan mataina, tadi saya sudah bilang, konsepsi alam dalam pandangan feminin pun muncul ketika perempuan dan alam merupakan kesatuan yang saling mengasihi, bukan sebaliknya saling menguasai, apalagi mengeksploitasi. Partisipasi aktif mataina merupakan hal yang paling esensial dalam ritual cuci negeri. Sesuai dengan perspektif ekofeminisme yang menekankan kesetaraan dalam penyelamatan lingkungan,
Maka dalam ritual ini Mataina menyambut raja, nanti akan dipresentasikan dia menyambut raja, menggandeng tangannya, mengantarkannya ke Baileo sama Suru. Baileo rumah adat di Soya itu tidak berdinding, tidak beratap, dia di alam terbuka, Baileo sama Suru. Sebuah Baileo tanpa dinding dan atap itu, dan nanti Mataina yang menggandeng raja, mengantarkannya ke Baileo. Sudah ada juga Mataina yang lain yang menyambut dengan tarian sambil memegang gadihu di tangannya dan menari menyambut. Nah, daun gadihu itu dilambangkan sebagai energi cahaya matahari yang memancarkan hidup di semesta ini. Bukan hanya itu, tapi sapu lidi dan gadihu yang dipegang oleh para perempuan Mataina itu sesungguhnya hendak menunjukkan kesatuan mereka dengan alam, hendak menunjukkan juga bagaimana alam adalah bagian dari hidup dan energi kehidupan justru ada dari sana. Dan itulah yang diaktakan. Dari situ kita dapat melihat bahwa alam bagi masyarakat Maluku di dalam ritual ini adalah rahim yang mesti dipelihara. Menyambut raja, membawanya ke Baileo sama dengan menyambut anak untuk datang menjumpai bundanya untuk sama-sama ada di dalam acara ritual. Barangkali ini yang pengantar saya dan selanjutnya akan dipresentasikan dalam PowerPoint oleh Sharon. Sharon silakan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Yudit bersama Bapak Ibu sekalian semua. Selamat sore. Saya akan mempresentasikan lanjut terkait dengan tulisan kami berdua, saya bersama Ibu Yudit. Tadi Ibu Yudit juga sudah menjelaskan pengantar singkat terkait dengan tulisan yang kami tulis. Kami menulis itu ekofeminis dalam ritual cuci negeri di negeri Soya di Maluku. Di negeri Soya ini terdapat sebuah gunung. Kak Sharon, maaf itu PowerPoint-nya dibuat full, Kak? Iya. Maaf ya, Kak. Sudah dibuat full, Ibu. Sudah kelihatan, Ibu Wilda? Full screen, Kak? Iya, sudah dibuat full ini, Ibu. Sudah di full screen. Baik, silakan, Kak. Kayaknya belum. Mungkin yang mangkoknya itu dulu. Klik yang mangkoknya. Sudah Ibu Yudi. Sudah. Mungkin dia tampilannya agak kecil mungkin. Ya, mungkin tampilannya gitu. Iya. Ya, jadi saya lanjut. Di negeri Soya ada sebuah gunung yang namanya itu Gunung Sirimau. Nah, karena itu di tampilan awal ini saya mencoba untuk menampilkan sebuah gambar situs Gunung Sirimau yang di dalamnya terdapat himbauan bahwa dilarang merusak, mengotori, dan merubah bentuk keadaan benda dan lingkungan atau situs peninggalan sejarah kepurbakalaan ini. Nah, ini berarti bahwa orang-orang di Soya dan secara umum masyarakat Maluku memahami dan mengalami gunung itu sebagai sesuatu yang sakral, yang begitu suci untuk kehidupan masyarakat orang Maluku, atau bahkan terlebih khusus bagi masyarakat di negeri Soya. Jadi gunung memiliki kesakralan sehingga gunung yang adalah bagian dari alam memiliki kesakralan sehingga mereka sudah menampilkan himbauan khusus bahwa dilarang merusak, dilarang mengotori, dan merubah berbagai bentuk keadaan benda-benda dan lingkungan yang ada di dalamnya karena sakralnya itu Gunung Sirimau. Nah, dalam kesakralan alam bagi masyarakat di Maluku, eksistensi masyarakat Maluku itu umumnya tidak terlepas dari ritual dan alam. Hal ini ditemukan dalam realitas hidup masyarakat Maluku ketika mereka melakukan ritual dan menjadikan alam sebagai pusat untuk melakukan ritual. Dan karena itu ketika alam dijadikan pusat untuk melakukan ritual, itu berarti gunung, tanah, laut merupakan totalitas yang sakral sehingga ada ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya.
ketergantungan antara manusia dengan gunung, tanah, laut sebagai sesuatu yang sakral. Dalam realitas seperti ini, masyarakat di Maluku khususnya di negeri Soya memiliki salah satu ritual yang tadi Ibu Yudit sudah jelaskan juga, ritual cuci negeri. Ritual cuci negeri ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan alam serta manusia sebagai sakralitas kehidupan. Ritual cuci negeri ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan. Ritual ini tidak hanya dilakukan di negeri Soya, tapi ada juga di beberapa negeri tetangga, misalnya negeri Napu, negeri Hukurila, di Alang, bahkan di negeri-negeri lainnya yang ada di Maluku, tapi tidak secara keseluruhan dilakukan oleh semua negeri yang ada di Maluku. Nah, dalam tulisan kami berdua, kami lebih fokus pada negeri Soya. Ini profil negeri Soyanya. Negeri Soya terletak di daerah pegunungan di Pulau Ambon. PowerPoint-nya di full kan? Sudah Ibu, saya sudah kasih full. Di sini masih. Di sini loh, di bawahnya. Di bawahnya ini kan di bawah ada itu. Nah. Iya, saya sudah kasih full Ibu Asnat. Oh, dia masih tampil di sebelah kirinya, masih tampil. Iya. Klik itu tanda silang di sebelah kirinya itu, Pak. Bukan slideshow, Kak. Maksudnya bukan per slide, tapi full screen. Iya, maksudnya sudah dikasih full screen. Outline-nya dihilangkan dulu kali. Di bagian bawah kanan itu kan ada gambar kayak cawan itu. Nah, itu yang diklik. Nah, nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Mungkin. Ya, mungkin tidak support laptopnya. Tekan F4 aja, F4. Atau Ibu Yudit minta tolong untuk share screen dari situ. Karena tulisannya kecil-kecil. F5 seperti yang biasanya play. F5 bukan F4. Coba F5. Sudah, Bu. Sama aja. Iya. Berarti laptopnya yang nggak bisa. Coba saya yang share screen. Iya. Coba saya ya. Tidak bisa juga ya? Ini jadi kan? Wah, bisa. Sudah. Ya, bisa. jadi. Ya, sudah. Lanjut, Bu. Nah. Ini. Iya, di slide. Silakan. Iya, terima kasih Ibu. Saya lanjut. Jadi, untuk profil negeri Soya ini merupakan negeri adat yang terletak di puncak Gunung Sirimau, tepatnya di sebelah sini, di Jaisirah, Lei Timur, Pulau Ambon. Negeri Soya merupakan wilayah berbukit-bukit dan memiliki tanah yang subur. Negeri Soya juga merupakan sumber mata air bagi seluruh wilayah yang berada di Kota Ambon. Masyarakat negeri Soya menjadikan alam sebagai rumah bersama. Nah, ketika mereka melihat kesakralan alam dalam kehidupan mereka, mereka kemudian memahami itu dan menjadikan alam sebagai rumah bersamanya mereka. Nah, sebagai masyarakat adat, ritual yang dilakukan oleh negeri Soya, terutama ritual cuci negeri, dijadikan sebagai identitas masyarakat negeri Soya untuk menjaga keseimbangan alam sebagai ruang kehidupan. Dalam tulisan ini, saya bersama Ibu Yudit melihat dari perspektif ekofeminis, itu berarti kita melihat tentang ekologi dan juga feminis. Ketika melihat perspektif ekologi, alam dimaknai sebagai rumah bersama. Alam dan manusia memiliki hubungan yang kontinuitas, yang di dalamnya ada hubungan timbal balik yang memberikan tanggung jawab moral untuk bertanggung jawab terhadap tatanan ekologi. Nah, alam dan manusia memiliki hubungan yang kontinuitas ini kemudian menyadarkan manusia untuk melihat alam sebagai subjek kehidupan, bukan lagi objek sehingga nantinya terjadi krisis-krisis ekologis dan sebagainya. Sementara kalau melihat tentang feminis dalam bingkai ekologi, itu berarti gerakan feminisme dan ekologi memiliki tujuan yang sama, yakni saling memperkuat untuk membangun pandangan terhadap dunia,
khususnya ekosistem yang tidak didasarkan pada tindakan-tindakan diskriminasi. Artinya bahwa melihat alam itu sebagai bagian integral dalam kehidupan sesama. Sehingga ketika manusia melihat alam, itu manusia melihat cerminan dirinya sendiri. Nah, sehingga tidak ada tindakan-tindakan diskriminasi yang bisa mengancam kehidupan sesama, entah itu terhadap alam ataupun terhadap manusia. Nah, gerakan ekofeminisme ini berusaha untuk menunjukkan hubungan antara semua bentuk penindasan manusia, khususnya perempuan dan alam. Dalam hal ini, ekofeminisme memandang bahwa perempuan secara kultural dikaitkan dengan alam. Ada banyak tokoh yang berpendapat bahwa keterikatan perempuan dengan alam lebih kuat daripada hubungan dengan laki-laki. Nah, hal ini berangkat dari peran perempuan yang secara biologis dapat melakukan proses reproduksi terkait dengan tindakan melahirkan. Gerakan ekofeminis melihat bahwa, belum Ibu Yudit masih di slide sebelumnya, gerakan ekofeminis melihat bahwa kodrat perempuan pada tindakan melahirkan memiliki kesamaan dengan alam. Kesamaan tersebut kemudian menunjukkan bahwa alam dan perempuan memiliki tempat yang sangat terhormat dalam imajinasi masyarakat. Nah, salah satu tokoh yang juga familiar dalam ekofeminis yaitu Vandana Shiva dari India. Dia menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dengan alam itu tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang saling terikat. Alam dan manusia pada dasarnya menjadi satu kesatuan yang hidup dalam keseimbangan atau equilibrium yang tadi Ibu Yudit sudah jelaskan juga. Slide selanjutnya, Ibu Yudit. Nah, terkait dengan ritual cuci negeri di negeri Soya, berdasarkan tuturan dari tua-tua adat dan juga berbagai dokumentasi, bahkan sumber-sumber lainnya yang kami berdua temukan, ritual cuci negeri ini dilakukan pada minggu pertama dan kedua di bulan Desember. Nah, ini tepatnya pada musim barat atau musim angin barat itu. Mereka mempercayai bahwa masyarakat negeri Soya mempercayai bahwa ketika angin bertiup dari arah barat ke daerah mereka, itu berarti angin itu membawa roh-roh leluhur tua-tua adatnya mereka, sehingga mereka hadir bersama dengan masyarakat. Nah, kehadiran mereka itu kemudian diaktualkan dalam prosesi ritual cuci negeri. Ritual cuci negeri ini merupakan warisan budaya masyarakat negeri Soya dalam upaya untuk memperkokoh budaya negeri-negeri adat di Maluku. Ritus cuci negeri ini juga menjadi sebuah proses pembersihan seluruh negeri yang dilakukan oleh semua komponen masyarakat. Ritual cuci negeri juga bersifat menyucikan diri dari perasaan perseteruan, kedengkian, kecurigaan, dan sebagainya. Jadi mereka tidak hanya mencuci negeri seutuhnya, tapi bagaimana mereka juga mencuci diri mereka, kepribadian mereka, hati dan pikiran mereka secara pribadi-pribadi mereka. Nah, ini merupakan gambar-gambar dari pelaksanaan ritus cuci negeri di Soya. Ada 3 gambar ini ketika mereka berada di Baileo yang tadi Ibu Yudit sudah katakan bahwa Baileo atau rumah adat dari negeri Soya ini di alam terbuka, tanpa ada bangunan fisik, tanpa ada tiang-tiang penyangga, tapi bagaimana mereka ketika hidup menyatu dengan alam, ini termanifestasi dalam Baileo, pemaknaan Baileo mereka, ketika Baileo yang ada di lapangan terbuka. Nah, mungkin selanjutnya, slide selanjutnya Ibu Yudit. Nah, ada beberapa tahap dalam proses ritual cuci negeri di Soya ini. Yang pertama itu ada prosesi rapat saniri besar. Para pemimpin adat dan juga raja bersama saniri melakukan rapat tepatnya di tanggal 1 Desember. Nah, itu diikuti oleh tua-tua adat dan badan saniri negeri. Dan sebelum ada di tahap yang kedua, ada satu tahap di tengah di sini namanya pica negeri. Bagaimana orang-orang menyampaikan, ada orang-orang khusus menyampaikan atau
istilah di Maluku itu tabaos, berteriak kepada pemuda-pemudi negeri bahwa akan ada acara atau ritus cuci negeri soya ini. Nah, kemudian meminta partisipasi dari para pemuda-pemudi negeri untuk turut terlibat dan membantu prosesi ritual cuci negeri ini. Nah, yang selanjutnya akan ada tindakan pembersihan negeri. Nah, dilaksanakan pada hari Rabu, minggu kedua bulan Desember. Jadi dalam masyarakat Maluku mempercayai bahwa hari Rabu dan juga hari Jumat merupakan hari yang sakral bagi pelaksanaan ritus-ritus adat di masyarakat Maluku, khususnya di Maluku. Nah, karena itu dalam prosesi ritual cuci negeri ini dilakukan pada hari Rabu. Pertama kali dilakukan itu pada hari Rabu di minggu kedua. Nah, dalam tindakan pembersihan negeri ini ada tindakan gotong royong. Ada gotong royong, ada ikatan kekeluargaan, ada persatuan antara orang-orang yang melakukan tindakan pembersihan ini. Mereka kembali teringat, memori kolektif mereka kembali teringat, terekam kembali bahwa mereka adalah satu kesatuan kekeluargaan yang sementara membersihkan alam, tempat di mana mereka bernaung, yang juga dimaknai sebagai rahim mereka. Nah, setelah tindakan pembersihan, mereka kemudian naik ke Gunung Sirimau. Gunung yang tadi di awal pertama sekali saya jelaskan, gunung yang begitu sakral bagi kehidupan mereka. Nah, ini dilaksanakan Sharon, pada 7 menit lagi ya, Kak? Iya, Ibu. Dilaksanakan pada hari Kamis malam di bulan kedua juga, minggu kedua bulan Desember. Nah, di puncak Gunung Sirimau ini mereka membersihkan seluruh pesisir gunung itu karena mereka menganggap bahwa leluhur-leluhur mereka ada di tempat itu, sehingga prosesi itu dilihat sebagai prosesi yang sakral. Dari Gunung Sirimau mereka turun, dari Gunung Sirimau mereka disambut dan melakukan perjalanan menuju ke Baileo Samasuru. Nah, Baileo Samasuru ini merupakan lapangan terbuka yang tadi sudah saya jelaskan itu, ukurannya sekitar 20 kali 10 meter. Nah, dari penyambutan ini kemudian mereka ada dalam prosesi upacara naik Baileo Samasuru. Nah, sebelum masuk di Baileo, Mata Ina atau perempuan, ibu-ibu dari negeri Soya ini menjemput raja dan kemudian disambut oleh seorang Mata Ina di depan pintu Baileo. Sambil berjalan masuk, Mata Ina lainnya secara simbolik membersihkan Baileo dengan sapu lidi dan daun gadihu sebagai tanda berakhirnya pembersihan negeri. Jadi material yang digunakan untuk prosesi pembersihan negeri ini semuanya dari alam, sapu lidi dan daun gadihu. Setelah prosesi upacara naik Baileo, mereka kemudian bersatu dalam kain gandong. Nah, Mata Ina merangkul seluruh pelaku ritual dalam ikatan kain gandong sebagai wujud untuk mempertahankan ikatan kekeluargaan. Nah, mereka kembali menyatu dalam tradisi kain gandong dan menandakan bahwa hidup mereka sudah dicuci, sudah disucikan sehingga tidak ada lagi perseteruan antara mereka. Ini merupakan prosesi cuci negerinya, bagaimana ibu-ibu Mata Ina mencuci negeri. Untuk gambar yang pertama ini, mereka ada di Baileo Samasuru pada kegiatan tahap pembersihan negeri. Nah, sementara yang kedua, yang gambar kedua ini merupakan batu story atau batu story Peterana, tempat di mana raja punya tempat kedudukan di situ, di batu story Peterana ini. Nah, Baileo Samasuru ini dijadikan sebagai ikon feminis dengan nilai-nilai teologis yang lahir dari kebudayaan masyarakat. Nah, ini gambar ketika Bapak Raja digandeng oleh Mata Ina. Nah, atau tindakan menggandeng atau dalam bahasa Maluku itu kele, Raja Negeri Soya, oleh Mata Ina menggambarkan eksistensi perempuan untuk memastikan bahwa para pelaku ritual termasuk Raja Negeri berada dalam situasi aman dan damai. Meskipun Raja adalah seorang pemimpin dalam negeri, tapi ketika mereka ada dalam ritus cuci negeri, dalam kosmologi orang Maluku tentang Ina dan alam, Raja kemudian diibaratkan sebagai seorang anak yang digandeng oleh Ina atau ibu. Ina harus bisa memastikan bahwa anak itu merasa dilindungi sehingga dapat melakukan ritual hingga selesai.
Nah, dengan demikian peran perempuan dalam ritual cuci negeri meruntuhkan budaya patriarki yang menganggap bahwa hanya laki-laki yang bisa menjadi seorang pelindung. Ini prosesi cuci negerinya. Yang gambar pertama itu bagaimana perempuan secara simbolik mencuci negeri, menyapu halaman bayi Leo menggunakan daun gadihu, dan di sebelah gambar yang kedua itu menggunakan sapu. Nah, tadi saya sudah sapu lidi. Saya sudah katakan bahwa material yang digunakan dalam prosesi cuci negeri ini berasal dari alam. Nah, ini gambar-gambar bagaimana perempuan dan juga prosesi ketiga ada di bayi Leo sama Suru, dan pada akhirnya mereka ada dalam tradisi kain gandong. Nah, ritual cuci negeri di Soya mengindikasikan bahwa semua orang yang mengikuti ritual diibaratkan sebagai anak-anak, sedangkan alam, hutan, tanah, air sebagai ina atau ibu yang selama ini memberikan kehidupan kepada mereka. Tindakan cuci negeri menjadi wujud pengabdian anak-anak kepada ibu yang sudah melahirkan, memelihara, dan melindungi. Hal ini menunjukkan eksistensi perempuan di Maluku menyatu dengan alam, serta alam memiliki cara tersendiri untuk bertahan dan melangsungkan kehidupan demi keharmonisan bersama antara anak dan ibu. Setelah selesai pembersihan, mata ina atau ibu-ibu negeri Soya merangkul masyarakat negeri Soya untuk menyatu dalam ikatan genealogis melalui tradisi kain gandong sebagai bentuk persaudaraan yang menghadirkan memori kolektif tentang eksistensi mereka yang berasal dari satu rahim budaya. Nah, secara teologis, kalau kita melihat ritus ini, alam sebagai perempuan memberikan kontribusi teologis dengan menemukan wajah Allah sebagai sosok ibu atau ina dalam budaya Maluku. Cinta kasih Allah tidak hanya selama ini dimanifestasikan bersifat maskulin, tetapi Allah dalam sapaan sebagai ibu melahirkan sifat-sifat yang termanifestasi dalam kerahimannya. Sifat Allah dinyatakan dalam keadilan, belas kasihan, kebijaksanaan, dan kehadiran yang menunjuk pada sifat perempuan atau ina yang ada pada Allah. Nah, dengan demikian gambaran dari cara Allah menghadirkan keputusannya untuk mengkomunikasikan dirinya dan cinta kasihnya kepada manusia dapat dilukiskan melalui keintiman perempuan atau ina dengan alam. Nah, sekian dan terima kasih. Terima kasih buat tim Ibu Kak Yudit dan Kak Sharon. Luar biasa, waktunya boleh terpakai dengan sangat efektif sekali. Ibu Bapak disimpan dulu pertanyaannya, kita masih akan mendengarkan sebuah presentasi lagi. Ini adalah tim Bapak, Mas Ishak Umatan. Beliau adalah mahasiswa S2 Teologi UKDW, asal gereja dari Demit. Dan juga Bang Geral Moratua Siregar, mahasiswa S2 Teologi UKDW, asal gereja Kalam Kudus, Yogyakarta. Nah, ini akan menarik sekali. Maaf, ada suara-suara yang lewat, ada roti yang lewat. Ya, judulnya menarik sekali, Rahim sebagai Alam, memaknai ekofeminisme melalui tasawuf. Ini akan dilihat dari perspektif yang baru. Ya, kita mau melihat bagaimana alam ini dimaknai dari perspektif ekofeminis melalui tasawuf. Silakan para Bapak berdua, waktu kita sekarang 16.39. Kiranya kita boleh menyelesaikan presentasi ini sampai pukul 17. Silakan, Bang. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Apakah kedengaran suara saya? Kedengaran. Ya. Kali ini dari kelompok laki-laki ya. Bukan maksud untuk menyaingi, tapi ya justru ini bagian dari kami kaum laki-laki juga ingin turut berpartisipasi ya di dalam bersama-sama menghargai, menghormati alam dan perempuan. Terima kasih untuk Ibu Asnat dan juga tentunya Ito Wilda ya
yang telah memoderasi pada sore hari ini. Saya akan share screen. Apakah sudah nampak? Sudah nampak ya? Ya, baik. Rahim sebagai alam memaknai ekofeminisme melalui tasawuf. Permasalahan tentunya permasalahan ini lahir dari permasalahan ekologi yang sampai saat ini memang masih berkelanjutan, ya, masih berlangsung. Ya, dan saya persingkat saja, tentunya spektrum pemikiran atau pemikiran tentang alam, ekologi, dan perempuan, feminisme memiliki keterkaitan yang sangat kuat dari sisi historis, budaya, permasalahan sosial, dan linguistik. Dan ini telah kita sama-sama lihat kajiannya dari beberapa minggu, ya, dari 3 minggu ya, kita sudah lihat ada dari permasalahan sosial, ada dari kaitan dengan budaya, dan hari ini juga dari adat istiadat. Dan sekarang kami juga melihat ada point of view yang berbeda, yaitu kami akan melihat dari sisi tasawuf atau sufisme, istilah lain dari mistisisme Islam. Ya. Dan sebagai disclaimer, di awal kami ingin menyatakan bahwa ya, walaupun ini tasawuf, memang kami bukan kami adalah Kristen, ya, kami bukan penganut agama Islam. Ya, jadi kami menyusun artikel ini di dalam pergumulan kami menyelesaikan mata kuliah kekristenan dan mistisisme Islam. Dan di dalam diskusi saya dan Bung Ishak, kita ingin mencoba melihat apa isu yang memang kira-kira mengena saat ini, dan kami memilih ekofeminisme. Jadi ini sebenarnya bukan lahir dari kelas feminisme, tapi justru kelas mistisisme Islam. Dan kami memilih topik ekofeminisme karena kami melihat saat ini juga masih merupakan isu yang menarik. Mengapa tasawuf? Kami melihat bahwa ada progres perjuangan pembelaan terhadap perempuan di Jazirah Arab. Kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir ini proses perjuangan tersebut memasuki babak baru. Dan kita ketahui di dalam media bahwa perempuan di Arab sekarang telah memperoleh hak-haknya, seperti dalam hal pendidikan, dalam hal bersosialisasi, di mana mereka sekarang sudah bisa membawa kendaraan sendiri tanpa supir, mereka bisa berkunjung ke mall, berkunjung menonton bioskop tanpa harus ditemani suaminya. Dan ini merupakan, seperti tadi saya katakan, babak baru dalam proses perjuangan hak-hak perempuan di Jazirah Arab, secara khusus di Arab Saudi. Nah, tentunya ini lahir dari penguatan nilai-nilai yang menghormati atau pewujudan nilai-nilai yang menghormati alam dan perempuan yang terdapat dalam baik dalam Al-Quran, dalam riwayat hadis, dan juga tentunya dari narasi yang lain seperti pemikiran para sufi atau mistikus Islam. Nah, sebagai contoh yang ada dalam hadis riwayat At-Tirmizi, dikatakan demikian, mukmin itu orang yang beriman, ya. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baiknya mukmin adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nah, dari hadis ini beberapa orang melihat atau menginterpretasikan bahwa ketika dia berbuat baik terhadap istrinya, maka itu akan semakin mendekatkan dia pada surga. Ya. Jadi ini salah satu contoh nilai-nilai yang terdapat dalam narasi-narasi atau teks-teks otoritatif dari agama Islam yang menghormati perempuan. Ya. Nah, para sufi mengangkat sebuah tema berkaitan dengan alam. Ada satu tema yang penting dan kami lihat menarik adalah rahim sebagai alam. Dan ini dikupas tuntas menurut saya oleh
salah seorang pemikir sufisme yaitu atau tasawuf yaitu Sachiko Murata, ya. Rahim sebagai alam dan bagaimana bentuknya ini yang akan kita lihat. Selain pandang sedikit tentang tasawuf atau sufisme, tentunya ini tidak bisa dijelaskan secara mendalam, hanya permukaannya saja ya, karena mata kuliah ini kita dapat juga 1 semester dan tidak mungkin dimuat dalam waktu 20 menit ini. Dan sekedar selayang pandang, tasawuf secara etimologis berasal dari bahasa Arab syafa yang berarti menjadi murni, bersih dan tidak tercemar. Namun ada juga yang berpandangan bahwa istilah tasawuf berasal dari kata suf yang berarti bulu domba. Dan kebanyakan pakar menyepakati kata ini, kata suf, sebagai derivasi yang tepat dari tasawuf. Menurut Abu Bakar Al-Kalabadi yang dikutip oleh Pak Wahyu Nugroho, kata suf telah mencakup semua makna penting tentang sufi, seperti menarik diri dari dunia, hati tidak terikat pada dunia, konsisten dalam berziarah, kemurnian hati yang berwujud dalam perilaku, dan memiliki kualitas kepemimpinan. Ya. Meskipun ini disebut sebagai bentuk mistik Islam, namun jalan tasawuf harus dijalani melalui ilmu. Oleh karena itu ada tasawuf filosofis, ya, atau falsafati, dan juga amal. Ada etika yang diciptakan dan juga tindakan etis yang harus diambil agar para mukmin bisa mencapai karomah. Karomah ini adalah bentuk kemuliaan atau kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para mukmin, ya. Jadi ketika dia bisa bergiat di dalam tasawuf, nah melalui ilmu dan amal dia bisa mencapai karomah. Beberapa mistikus Islam atau para sufi yang terkenal antara lain adalah Ibnu Al-Arabi, Jalaluddin Rumi, dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang terakhir yang disebutkan adalah seorang perempuan. Berikut akan diteruskan oleh rekan saya Bung Isam. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman semua, yang menjadi fokus saya dan Bang Gerald dalam paper kita, kurang lebih kita mengangkat satu pandangan khusus dari sufisme atau tasawuf yang dijelaskan, pemikirannya dari Ibnu Al-Arabi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ada beberapa tambahan dari Jalaluddin Rumi dan juga dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Pertama, kita mendudukan makna penciptaan manusia dan penciptaan kosmos atau penciptaan alam semesta menurut pandangan dari beberapa mistikus ini, beberapa sufi atau tasawuf ini. Dari Ibnu Al-Arabi sendiri, dia membahas bahwa manusia selalu ketika membahas manusia, ia selalu menempatkan pemikirannya pada manusia yang sempurna atau dikenal dengan al-insan al-kamil, yakni manusia yang dalam kemisteriusannya memuat segala sesuatu yang ada di dalam kosmos. Menurut Ibnu Al-Arabi, manusia dan kosmos adalah serupa, yakni masing-masing diciptakan menurut bentuk dan nama Tuhan. Pada hakikatnya, manusia dan kosmos adalah saling melengkapi. Jadi di sini, Bapak, Ibu, teman-teman semua, menurut Ibnu Al-Arabi itu manusia dan alam semesta itu diciptakan seturut dengan bentuk dan seturut dengan nama-nama dari Tuhan atau nama-nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dalam pemikiran sufistik, pemikiran tasawuf, bentuk dan nama Tuhan itu dapat dikenali dan dapat diidentifikasi dengan nama-nama yang terdapat di dalam Al-Quran. Kurang lebih hal ini disebut dengan Asma al-Husna. Jadi nama-nama Tuhan yang dapat diidentifikasi dan dapat dikenali dalam Al-Quran. Berikutnya, ya. Dalam tasawuf sendiri terdapat konsep inti wahdat al-wujud atau kesatuan wujud.
atau dikenal dengan konsep tajalli. Jadi di sini Bapak Ibu, teman-teman semua, wahdat al-wujud ini adalah kesatuan dari wujud, kesatuan dari bentuk, kesatuan dari nama Tuhan yang dimanifestasikan di dalam kosmos. Tajalli sendiri adalah manifestasi, atau mungkin dalam bahasa kekristenan kita mengenal dengan konsep epifani dari Allah. Jadi Allah dalam pemikiran sufistik, Allah itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Dan sesuatu yang tersembunyi ini ingin dirinya dikenal oleh alam semesta, ingin dirinya dikenal oleh kosmos, mikrokosmos, sehingga ia memanifestasikan dirinya di dalam alam semesta ini dalam wujud tajalli, dalam wujud cahaya ilahi, atau dalam wujud epifani dari Allah itu sendiri. Jadi namanya itu yang tadi 99 nama Tuhan itu tercangkum semuanya di dalam alam semesta ini. Kami mengutip Quran surah 41 ayat yang 53. Bunyinya, katakanlah manusia untuk memandang kosmos dan kepada diri mereka sendiri dalam rangka mengetahui tanda-tanda atau hakikat dari Tuhan. Jadi yang tadi tajalli yang dimanifestasikan Allah itu, atau wadat al-wujud itu sebagai bentuk dari manusia untuk mengenal ketika dia melihat alam semesta, ketika dia melihat dirinya, dia bisa mengetahui bahwa itu adalah lokus atau itu adalah tempat dari manifestasi Allah. Berikutnya Bapak Ibu teman-teman semua, di dalam konsep sufisme atau tasawuf ini juga kita dapat mengidentifikasi segala wujud, segala bentuk tajalli dari Tuhan itu melalui nama-nama Tuhan yang tadi saya jelaskan, dan kurang lebih ada sekitar 99 nama Tuhan. Berikut Bang Ilan. Kurang lebih tadi 99 nama Tuhan itu semuanya dimanifestasikan ke dalam alam, dan nama-nama Tuhan, hubungan antara nama Tuhan dan kosmos yang dapat diidentifikasi disebut oleh para sufistik atau para tasawuf ini sebagai al-wahidiyah, sesuatu yang dapat diidentifikasi atau sesuatu yang dapat dikenali. Identifikasi ini kurang lebih menurut para mistikus ini dipresentasikan dalam bentuk feminin, atau dikenal dalam dunia sufistik itu dengan jamal. Jamal itu adalah bentuk nama-nama Tuhan yang mewujudkan sisi feminin dari Tuhan. Selain jamal ada juga jalal. Jalal itu memanifestasikan bentuk-bentuk atau ciri maskulin dari Tuhan. Jadi kurang lebih Jamal dan Jalal itu merupakan nama-nama Tuhan, dan ketika mereka bersatu, mereka saling melengkapi, mereka akan membentuk suatu kesempurnaan, atau dalam dunia sufistik, dunia tasawuf itu disebut dengan kamal. Jadi Jamal dan Jalal itu adalah bentuk-bentuk dari nama Tuhan, dan hubungan-hubungan atau bentuk-bentuk yang dimanifestasikan di alam dapat kita identifikasi dengan bentuk feminin atau bentuk Jamal dari Tuhan. Nama-nama seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, Maha Pencipta, misalnya menggambarkan sisi feminin dari Tuhan. Salah satu indikator representasi bentuk feminin tersebut, kami menutup Henry Corbin, salah seorang pemerhati atau salah seorang penulis mistik atau sufistik. Salah satu bentuk feminin itu adalah Tuhan yang mencintai keindahan. Dan bentuk keindahan yang paling sempurna menurut dia ada di dalam diri perempuan. Corbin sendiri dia mengutip Jalaluddin Rumi yang mengatakan bahwa perempuan merefleksikan keindahan dan kasih Tuhan. Rumi berkata dalam Matsnawinya bahwa perempuan adalah pancaran Tuhan. Layaknya ia disebut pencipta daripada ia disebut sebagai ciptaan. Karena bagi Rumi, dalam diri perempuan itu menampilkan segala keindahan, segala belas kasih, segala bentuk feminin dari konsep Tuhan yang digambarkan oleh para sufi atau para mistikus. Ibnu Arabi mengutarakan bahwa perempuan adalah pengungkapan dari Tuhan yang paling lengkap dan paling sempurna. Dengan alasannya bahwa karena perempuan dibuat memikat hati Nabi. Di sini Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua, kenapa Ibnu Arabi mengemukakan hal ini bahwa perempuan adalah pengungkapan paling sempurna? Karena menurut dia, Nabi tidak mungkin mencintai Tuhan
Nabi tidak mungkin mencintai yang lain selain Tuhan. Dan ketika Nabi mencintai seorang wanita, Nabi mengagumi seorang wanita, berarti ada sisi atau ada bentuk Tuhan yang ia lihat di dalam diri perempuan tersebut. Makanya dia mengungkapkan hal ini, bahwa Tuhan mengungkapkan dirinya paling sempurna di dalam diri Nabi, di dalam diri perempuan. Karena Nabi dibuat memikat oleh perempuan tersebut. Nah, itu sedikit pengantar bagaimana tasawuf atau sufistik memandang perempuan. Berikut kami masuk ke dalam tema kami yang tadi itu, Bang. Rahim sebagai alam, atau judul yang kami angkat, rahim sebagai alam. Dalam konsep tasawuf, tajali atau pengungkapan manifestasi atau epifani dari Tuhan itu mewujud dalam belas kasih Allah. Tadi Allah yang tersembunyi ingin dikenali, makanya ia mengungkapkan belas kasihnya kepada setiap ciptaan, kepada setiap bentuk di dalam mikrokosmos atau dalam kosmos ini. Secara etimologis, kata rahma atau kata belas kasih itu berkaitan erat dengan rahim. Berkaitan erat dengan rahim yang kita tahu bersama bahwa rahim identik dengan perempuan itu sendiri. Jadi belas kasih Allah itu kurang lebih sama dengan rahim. Rahma dan rahim sama-sama melahirkan atau menjadi tempat terciptanya wujud dari yang ilahi untuk dikenal dan dicintai oleh ciptaan lainnya. Jadi Bapak, Mama, saudara-saudara, di sini menurut para mistikus bahwa Allah yang ingin dikenali itu, ia mengungkapkan dirinya dengan belas kasihnya, dengan cintanya di dalam alam semesta. Dan hal ini para sufistik mengidentifikasi juga sama dengan apa yang dipunyai oleh para perempuan. Para perempuan mengungkapkan cintanya, mengungkapkan belas kasihnya itu melalui rahim yang ada di dalam dirinya. Ketika sesuatu yang keluar dari rahim, ketika Allah ingin untuk dikenali, ia mengeluarkan semuanya melalui rahma. Dan ketika wanita ingin dicintai, ia mengeluarkan semuanya melalui rahimnya. Terbentuklah di situ ciptaan, terbentuklah di situ suatu kehidupan yang baru. Dan di dalam kehidupan itu semuanya ingin dikenal, seperti itu Bapak, Mama, saudara-saudara. Dan rahma dan rahim memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan keindahan dari sang ilahi, yang kemudian secara batinnya dituntut untuk dengan berbelas kasih merawat wujud tersebut. Jadi Allah yang tadi ingin dikenali mengungkapkan dirinya lewat rahma, lewat belas kasih itu, dan rahim yang dipunyai oleh seorang perempuan mengungkapkan ciptaan lainnya atau melahirkan ciptaan lainnya untuk dikenali. Dan belas kasih itu identik dengan perempuan. Ketika belas kasih itu terwujud, maka perempuan dituntut untuk mengasuh, untuk merawat, untuk menyayangi apa yang keluar dari rahimnya. Demikian pun dengan alam. Ketika alam mengungkapkan dirinya dengan rahma atau belas kasih itu, alam merawat alam tersebut. Alam menjaga alam tersebut. Alam dapat tumbuh, alam dapat berbunga, alam dapat berbuah dan memberikan semuanya kepada kita, kepada hewan-hewan, dan kepada semua ciptaan. Demikian juga perempuan. Ketika seorang perempuan melahirkan, maka ia menjadi seorang yang penuh belas kasih terhadap apa yang ia lahirkan. Rahimnya menjadi sebuah bentuk cinta kasih atau bentuk belas kasih. Yang dalam tanda kutip menurut para sufi itu adalah sisi feminin dari Allah. Kami mengutip hadis riwayat Al-Bukhari dengan mengatakan bahwa rahim sebagai alam adalah cabang dari yang maha pengasih. Dan Tuhan berkata kepadanya, kepada alam atau kepada rahim itu, jika seseorang menyatukan diri denganmu, aku akan menyatukan diri dengannya. Tetapi jika dia memutuskanmu, aku akan memutuskannya. Jadi menurut para sufi, menurut para mistikus ini, ketika rahim itu dihargai, rahim itu dihormati, maka Allah akan mewujud, Allah akan menyatu dengan orang-orang yang menghargai rahim tersebut. Begitupun dengan rahma yang mewujud di dalam alam tersebut. Ketika alam dihargai, ketika alam dicintai, maka Allah juga akan menyatu, Allah juga akan bersama-sama dengan atau Allah akan mengungkapkan belas kasihnya juga dengan orang-orang yang menghargai alam. Jadi di sini kurang lebih menurut para sufi atau para mistikus ini, rahim dan alam yang mewujud dalam bentuk belas kasih Allah itu mempunyai kedudukan yang sama. Dan ketika seseorang berusaha untuk memutuskan peranannya dengan perempuan atau peranannya dengan alam, sama saja dengan ia memutuskan hubungannya dengan Tuhan.
Ya, kurang lebih ini beberapa pandangan yang coba saya dan Bung Gerald cangkul dari dalam para pemikir sufistik ini. Berikutnya, Bang. Oke. Siap. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan bagian akhir, yaitu implikasi bagi ekofeminisme. Ya, singkat saja, jadi dari uraian tasawuf di atas ya, berkaitan dengan alam dan perempuan, maka kami mendapatkan paling tidak ada dua implikasi. Ya, yang pertama, perempuan memiliki peran vital dalam memelihara kehidupan. Jadi dari uraian tadi kita melihat bahwa rahim sebagai alam memiliki gambaran seperti seorang ibu yang mengasihi, seorang ibu yang mengayomi. Sebagaimana seorang anak tidak dapat melepaskan diri dari ibu yang melahirkannya, demikian manusia tidak dapat memisahkan diri dari alam. Dari hadis riwayat Al-Bukhari tadi kita bisa melihat bahwa ketika manusia memutuskan diri dari alam, maka Tuhan akan memutuskan hubungan dengan manusia. Dan jika itu terjadi, maka bisa terjadi chaos, bisa tercipta sebuah chaos. Betapa pentingnya rahim dan penghargaan terhadap rahim itu. Ini merupakan gambaran nyata tentang betapa pentingnya perempuan dalam memelihara kehidupan. Menepikan atau memarginalkan peran perempuan di dalam aspek kehidupan dapat menghadirkan chaos bagi kehidupan itu sendiri. Selain itu, dari penjelasan yang tadi juga kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan rahmah, dan itu kita bisa melihat melalui 99 nama Allah, di mana ya mayoritas dikatakan bergender feminin. Ya, nah hal ini menggambarkan pentingnya peran perempuan bagi Allah itu sendiri untuk menyatakan belas kasihnya bagi alam semesta. Ya, jadi kita bisa melihat di sini kita tidak dapat memarginalkan peran wanita di dalam memelihara alam. Yang kedua adalah pewujudan komunitas dan lingkungan yang ramah lingkungan dan tentunya sekaligus ramah perempuan, eco-friendly dan woman-friendly, dan itu merupakan sebuah prioritas. Kalau kita melihat penjelasan tasawuf tadi yang menerangkan bahwa rahmah dan rahim yang sangat memiliki keterkaitan, dan itu keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin dikenal dan dicintai. Oleh sebab itu, ia mewujudkan eksistensinya dalam alam dan dalam diri perempuan. Tadi ya kalau kita lihat bahasanya para sufi adalah tajali. Ya, karena rahmanya Allah menciptakan alam semesta, dan Allah yang rahimi juga menaruh rahmat tersebut kepada perempuan, sehingga perempuan dapat meneruskan rahmah ilahi melalui kelahiran dan di dalam merawat kehidupan. Dari uraian ini, maka implikasi bagi ekofeminisme, jadi manusia perlu hidup di dalam dualitas, mencintai alam dan mencintai wanita. Kita terus dapat menggerakkan ya diri kita untuk menciptakan komunitas yang ramah lingkungan dan ramah perempuan. Ini yang bisa kami sajikan pada sore hari ini, kiranya berkenan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Materi kita, silakan kita bertanya, ruang bertanya kita buka. Kami memberikan kesempatan buat 4 penanya di termin 1, nanti akan ada lagi termin selanjutnya. Yang raise hand kami lihat di sini ada Saudara Boston Sinaga STH. Ada lagi dari kita? Kami belum melihat ada di ruang chat yang bertanya atau
Iya, Boston Sinaga, ini siapa ini? Rumah Mentari 2, Bapak Victor J. Banoet. Satu orang lagi. Ada kaum ibu? Ting, ting, ting. Baik, tetap juga kaum bapak, Paulus Eko Kristanto. Kami berikan waktu singkat padat karena untuk termin 1, untuk menjawabnya juga nanti hanya 30 menit. Saudara Boston, Rumah Mentari 2, Victor J. Banoet, Paulus Eko Kristanto. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator. Saya ingin memberikan tanggapan tentang ekofeminisme. Jadi ini sangat menarik untuk kita bahas tentang ekofeminisme ini, yang artian bahwa perempuan harus terlibat di dalam segala hal. Jadi saya memahami bahwa ekofeminisme ini sudah sangat meluas di zaman sekarang ini. Tapi kalau saya melihat di dalam apalagi dalam kekristenan, dalam perjanjian lama pun ekofeminisme ini ataupun perempuan ini sangat tertindas, sangat dikucilkan ataupun sangat disampingkan. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya ada dua pertanyaan saya. Yang pertanyaan pertama bahwa bagaimana situasi perempuan dan situasi dengan lingkungan hidup saat ini. Yang kedua, bagaimana keseimbangan alam dapat memenuhi hidup perempuan. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, itu Bang Boston untuk kepada siapa? Tim 1 atau tim 2 pertanyaan ini atau kedua tim? Kedua tim, Bu. Terima kasih Bang Boston. Silakan Pak Rumah Mentari 2, boleh dibuka kameranya Pak? Oke, halo Beta Aris. Baik, terima kasih Pak Aris. Ya, Beta ingin bertanya kepada teman-teman dari tim 1, para usi-usi semua. Kemarin dalam diskusi kami juga membahas tentang antroposentris, dan dalam kelas kemarin tentang sang biru atau laut, itu teman-teman berbagi tentang mendengar suara alam. Nah, tadi Beta dengar itu bahwa usi-usi menyampaikan tentang ritual itu dilakukan ketika ada angin barat, baru dilakukan. Nah, itu menarik karena itu juga yang dialami ketika kemarin Bapak Steve Gaspers itu menyampaikan tentang orang-orang di Maluku, itu tentang spiritualitas mereka melihat alam itu sebagai subjek, mendengar suara alam, tanda-tanda alam. Nah, itu Beta bertanya, apakah itu juga ketika mendengar suara angin barat dan lain-lain itu, para usus itu secara sadar atau tidak sadar bisakah dalam tanda petik mengatakan bahwa melihat alam juga sebagai subjek ketika mendengar tentang suara dari angin barat. Lalu yang kedua, ini kan ritual. Itu Beta sendiri bertanya, apakah bisa ditulis? Karena dalam penelitian Beta sekarang itu ada yang seperti tadi, itu tidak boleh ditulis, tidak boleh direkam, hanya bisa didengar. Tapi para usi tadi itu menulis. Nah, Beta bertanya, itu kira-kira bagaimana prosesnya? Apakah ada seperti ritual adat yang usi-usi ikut, sehingga ini bisa ditulis atau bagaimana? Karena tadi bersangkutan dengan sifat kesakralan itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Aris. Silakan Pak Victor J. Banoet. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya belajar beberapa hal di sini. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya, boleh dibuka kameranya, Pak? Kameranya lagi error. Baik, silakan. Pertanyaan saya yang pertama di sini, kelihatannya yang tadi implikasinya ke ekofeminisme untuk dari tasawuf itu hubungan rahim dengan aspek mistik dari tasawuf, imanensi Tuhan dalam alam dan perempuan. Barangkali kalau mau direfleksikan, kalau menurut pandangan saya itu kan di dalam rahim itu
perempuan berbagi nutrisi, membagi tubuh, juga di dalam rahim itu ada semacam kemampuan perempuan untuk melakukan pemeliharaan, dan itu barangkali kita bisa disebut caring atau sharing. Dan hal itu yang bisa ditarik untuk merefleksikan lebih jauh imanensi Tuhan di dalam lokus rahim. Dan juga karena itu hal yang sama kita bisa bilang bumi juga sebagai rahim. Dan karena itu punya nilai intrinsik yang sama. Nah, spiritualitas bumi dan dari spiritualitas rahim itu dapat ditarik untuk direfleksikan lebih lanjut. Yang kedua yang menjadi pertanyaan adalah saya mendapat beberapa perdebatan apakah Ibn Arabi ini dia dalam konsepnya itu panenteisme atau panteisme. Ya, itu pertanyaan itu yang bisa membawa kita untuk menolong memahami apa konsep Ibn al-Arabi. Ya, itu pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Bang Victor. Silakan Bang Paulus. Di-unmute dulu, Bang. Ya, sudah giliran saya. Ya, terima kasih. Terima kasih buat presentasinya dari timnya Kak Yudit dan juga timnya Pak Gerald. Saya banyak belajar dari dua presentasi ini karena ini saya lihat dua pisau yang berbeda ketika membahas tentang ekofeminis. Nah, ini mungkin sekedar tanggapan, tapi juga bisa menjadi pertanyaan juga untuk mempertajam penulisan artikel ini. Yang pertama untuk timnya Bu Yudit dulu. Tadi ketika membicarakan tentang bagaimana itu bagian dari diskusi teologi INA ya, kalau saya lihat secara utuh gitu. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya seperti itu, tadi sedikit menyinggung atau mendialogkan dengan tokoh Vandana Shiva seperti itu. Nah, lalu yang menjadi yang saya kejar adalah kenapa harus Shiva seperti itu? Apakah karena ada resonansinya seperti itu? Tapi karena saya perhatikan, kebetulan waktu kuliah di Driarkara saya belajar tentang Shiva juga. Dan saya lihat ini agak jauh seperti itu. Kalau orang Jawa bilang itu jatuhnya seperti di otak-atik gaduk gitu loh. Sebenarnya tidak ada hubungan, tetapi dibuat ada hubungan seperti itu. Jadi orang Jawa akan cepat mengatakan ini benar-benar otak-atik gaduk seperti itu. Jadi kayak sebenarnya nggak ada hubungan tapi dibuat ada hubungan. Nah justru kalau saya lihat lebih baik meletakkan diskusi hanya tentang INA gitu. Jadi benar-benar mengambil kearifan lokal INA saja, lalu kemudian direfleksikan bagaimana INA itu berbicara dalam wilayahnya. Tidak perlu disinggung dengan Shiva. Atau mungkin tim Ibu Yudit punya pertimbangan sendiri kenapa menggunakan Shiva. Karena Shiva itu seringkali dipahami sebagai tentang tanahnya atau lingkungannya. Padahal Shiva itu hanya semacam pionnya saja ketika berbicara tentang itu, tapi ada narasi di belakangnya tentang studi pembangunan yang seringkali belum begitu dilirik atau belum begitu digali sehingga dianggap seperti oh ini cocok seperti itu. Padahal tidak sama sekali gitu. Ini juga menimbulkan kontroversi ketika membaca ketika sudah jadi artikelnya timnya Bu Yudit ya. Makanya saya sarankan konkret lebih baik tidak usah pakai Shiva, langsung fokus ke INA-nya saja, digali bagaimana refleksi dari INA-nya itu. Saya rasa itu akan menjadi khas teologi Indonesia dan lebih kaya lagi dengan menerapkan lensa berpikir metodologi teologi ekofeminis seperti itu. Itu tanggapan dan sekaligus pertanyaan saya.
Lalu untuk Pak Gerald dan timnya itu, saya senang sekali Pak Gerald mengangkat diskusi tentang sufisme atau tasawuf seperti itu dalam Islam. Karena ini masih begitu dikatakan langka ya, bidang ini untuk di wacana Fakultas Teologi ini langka, tetapi ini bukanlah hal yang baru karena di UIN sudah ada banyak diskusi tentang ini seperti itu. Nah, lalu kebetulan waktu saya studi S2 di Triarkara juga mencicipi satu mata kuliah tasawuf itu, tapi di UIN Jakarta karena kerjasama ya seperti ICRS gitu. Dan di sana saya mendapatkan banyak sekali lensa-lensa tasawuf seperti itu. Nah, lalu yang saya tagihkan ketika presentasi Pak Gerald ini, lensa tasawuf apa yang mau diresonansikan. Nah, karena saya melihat bahwa ini agak general seperti itu. Karena kalau kita lihat tadi Ibnu Arabi, kemudian Rumi, lalu siapa itu muncul seperti itu. Padahal setiap tokoh ini punya lensa sendiri-sendiri gitu. Seperti ada nuansanya yang perlu ditonjolkan. Sama seperti kalau saya agak permudah, mungkin ketika membahas tentang teologi feminis lah, seperti itu. Teologi feminis itu kan macam-macam gitu. Nah, teologi feminis mana yang mau diangkat? Jadi tidak terjebak kepada blended seperti itu. Karena kalau misalnya blended nanti nilai atau kekuatan dari artikel Pak Gerald menjadi kabur. Padahal ini sudah sesuatu hal yang baik dan sangat kontributif ketika mengangkat ekofeminisme dalam tasawuf. Mungkin itu yang tanggapan saya sekaligus pertanyaan, lensa apa, lalu kenapa menentukan lensa itu atau bagaimana kontribusinya yang lebih terlihat seperti itu. Karena itu supaya memperkuat resonansi dari artikel tim Pak Gerald. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Paulus. Ada 4 penanya, Boston, Bang Aris, Victor, dan Paulus Eko. Di Kota Medan banyak melati putih buat seremoni. Terima kasih buat saudara-saudari. Silahkan dijawab oleh kedua pemateri. Baik, Bu. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudara-saudara. Terima kasih. Ini menunjukkan keseriusan mengikuti webinar ini, tidak sekedar partisipan ya untuk sertifikat, tapi kita mau mendapati sesuatu yang penting selain juga menyumbang untuk kami. Kami terbuka untuk semua itu masukan. Pertama, kami hendak mengatakan bahwa alam itu sakramentum kehadiran Allah. Dan karena dia merupakan sakramentum kehadiran Allah, maka ritus-ritus yang selama ini dibawa masuk ke gereja mestinya dikembalikan ke alam. Jika alam adalah sakramentum kehadiran. Dan karena itu ritual cuci negeri adalah cara orang Maluku, cara para masyarakat, adat, dan Mataina merayakan kehadiran Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, rahim juga adalah sakramentum kehidupan. Tidak ada orang yang berani mengatakan seperti Yesus, inilah tubuhku yang kuberikan padamu, ambillah dan makanlah, inilah darahku yang kuberikan, yang tertumpah bagimu, ambillah dan minumlah. Kecuali perempuan yang bisa berkata begitu. Rahimlah yang bisa berkata begitu. Artinya di dalam alam, sakramentum kehadiran Allah dan sakramentum kehidupan ada di sana. Itu. Dan Soya menyimbolkan itu bahwa di Baileo itu ada di alam itulah sakramen kehidupan terjadi. Dan karena itu ada keseimbangan alam di sana. Tentu jika itu dijaga maka ada harmonisasi kehidupan ya. Jadi beda dengan di PL. Kalau di Perjanjian Lama saudara Boston bilang itu ritus-ritus itu banyak dilakukan oleh laki-laki. Perempuan kalaupun ikut ya dia tidak bernama gitu. Dan sekarang pembacaan kitab suci dengan hermeneutik yang sangat terbuka, respon, kritisisme dan sebagainya itu telah membuka lensa pemahaman kita untuk melihat
dalam konteks ini bagaimana kita membaca konteks lingkungan dengan segala manfaatnya, dengan partisipasi semua orang di dalamnya secara setara. Memang ada di ritual-ritual daerah lain perempuan jarang dilibatkan, tapi yang kami lihat di sini bahwa ada keseimbangan. Di dalam kosmologi orang Maluku kan ada selalu menyebutkan leluhur itu tidak bilang nenek moyang saja, tapi tete nenek moyang. Beda kalau di Alkitab nenek moyang saja. Kalau di orang Maluku tete nenek moyang. Jadi ada konsep keseimbangan di sana kalau bicara soal itu. Hal yang kedua, angin barat benar. Angin barat adalah suara alam. Dan itu tanda yang didengar, yang dirasakan oleh masyarakat. Dan karena itu ketika tanda-tandanya hadir, mulai ada pancaroba, itu kan masyarakat mulai melihat dari situ ya, Aris ya, pancaroba. Dan itulah tanda, simbol yang mulai dilihat. Dan orang mulai berikhtiar, orang mulai bersiap. Ritual itu mulai dipersiapkan. Langkah-langkah awalnya mulai dipersiapkan. Dan alam bisa bernyanyi, alam bisa bersuara, bahkan alam bisa menangis. Dalam keadaan kalau dia disakiti, dirusakkan pun dia bisa menangis. Tergantung bagaimana kita mendengarnya. Lalu rahim. Lalu apakah ritual itu bisa diteliti? Betul, sesuatu yang sakral, ada hal-hal tertentu di mana akses itu tidak bisa dibuka. Saya punya pengalaman ketika menulis teologi INA, ada beberapa hal yang saya kejar dan benar-benar saya tidak bisa dapat karena ada pada saat tertentu mereka akan bilang ini saja yang kami punya, tidak ada lagi. Nah, kata itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang tidak bisa, itu satu-satunya milik mereka yang tidak bisa dibuka kepada semua orang. Dan itu dalam penelitian ini apa yang kami dapat itu yang bisa, tapi ke Gunung Saniri misalnya kan tidak bisa orang sampai ke sana. Tidak ada orang yang bisa mengikutinya sampai ke sana. Dan disitulah ada hal-hal yang betul-betul ritual-ritual, bagian-bagian dari ritual yang tidak terbuka untuk semua orang. Dirahasiakan. Sakral. Ya. Dan untuk rahim sebagai bagian dari caring ya, bagian dari Tuhan dalam lokus alam ini benar. Allah dalam kitab suci kita bilang kerahiman Allah, dan kerahiman Allah itu juga sama dengan kerahiman perempuan. Kalau Arnis dia bilang apa yang kita lakukan kepada alam itu sama saja dengan kita melakukannya kepada Allah. Itu di deep ekologi itu dia bilang begitu. Nah, apa yang kita lakukan kepada perempuan itu juga sama saja kita melakukan kepada Allah. Jadi merusak, kekerasan, dominasi, eksploitasi terhadap perempuan adalah juga melakukan itu kepada Allah. Juga kepada alam. Merusak, mengeksploitasi alam adalah juga melakukannya kepada Allah. Itu tentu. Ya. Dan Eko Paulus, dalaman tidak kelihatan. Saya rindu dia gitu. Dia adik yang selalu ramai, heboh kalau dia sudah hadir di Duta Wacana. Terima kasih, Dek. Ini siara studinya panjang, sudah 2 magister di itunya, di Riakara dan di ambil kristologi di Amanat Agung. Ya, jadi itu masukan. Kami sengaja menarik Siva ke sini, betul dia jauh. Nanti di artikel kami memang lebih banyak menggunakan teori lokal. Saya termasuk juga yang tidak terlalu mengandalkan teori-teori yang dari luar. Tapi di sini karena kami melihat keseimbangan alam, bahwa di sini Siva yang kami mau lihat adalah dia melihat bahwa manusia dan alam itu tidak terpisah. Itu demikian antara laki-laki dan perempuan, dan gagasan dia itu hubungan manusia dengan alam memberikan gambaran bahwa alam dan manusia itu ada sifat feminimnya yang dasar kehidupan itu dari situ. Nah, jadi kalau memang ini akan kami lihat kalau tidak terlalu penting tidak, tapi bagi kami di situ benang merahnya, ada Saras Dewinya di situ, Puibelirumnya di situ.
saya misalnya bergumul dengan teologi Ina, betul, itu nanti sifat-sifat itu yang kita eksplor untuk melihat bagaimana peran mata Ina sebagai penggendong, perawat, pemelihara kehidupan alam dan juga manusia. Di dalam perempuan lah, di dalam Ina lah kita melihat keadilan yang seadil-adilnya, di mana seorang laki-laki dan perempuan digendong, dipelihara, dirawat di dalam rahim, mendapatkan nutrisi yang sama, pelukan yang sama, kehangatan yang sama. Dan itu yang nanti kita lihat. Demikian juga alam. Tapi terima kasih, itu koreksi yang sangat tajam. Itu mata Paulus yang begitu tajam, dan itu bisa menjadi lensa bagi kami. Terima kasih. Mungkin Michelle bisa, Sharon bisa tambah. Dan silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Yudi, terima kasih para penanya, Ibu moderator juga. Tadi mungkin Ibu Yudit sudah banyak menjelaskan terkait pertanyaan terhadap tulisan kami. Nah, yang mungkin saya mau tambahkan, pertama itu ketika melihat alam sebagai yang sakral. Nah, angin barat ini tentu menjadi simbol di mana kesakralan itu akan dimanifestasikan melalui ritus-ritus yang dilakukan oleh masyarakat di Maluku. Nah, karena itu ketika Pak Steve Haspers yang tadi Kak Aris katakan itu bahwa beliau melihat spiritualitas di laut, bahkan laut menjadi sesuatu yang sakral karena di situ ada spiritualitas, maka di ritual cuci negeri ini kami juga dapat bisa mengatakan bahwa angin barat itu justru mendatangkan memori kolektif bagi masyarakat Maluku secara budaya, tapi juga membangkitkan spiritualitas mereka secara teologis. Nah, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara terkait ada ritus yang bisa dicatat, didokumentasikan, bahkan ditulis, itu berarti terkait dengan metode saja yang kita gunakan. Nah, ada beberapa ritus yang mungkin tidak bisa didokumentasikan, bisa ditulis dan dipublikasikan, tetapi kalau berpulang untuk masyarakat di Maluku, pada umumnya itu lebih banyak tradisi oral, dari mulut ke mulut, sehingga ketika di generasi yang milenial sekarang, ketika ditanya tentang ritus ini, mereka agaknya blank, mereka tidak tahu ini ritus seperti apa. Nah, karena itu melalui dokumentasi-dokumentasi tulisan-tulisan ini, saya berpikir bahwa ini juga menjadi sebuah dokumentasi penting untuk nantinya diwariskan. Sebab tidak bisa menutup kemungkinan bahwa orang tertua, maksudnya di sini, para orang tua kita yang pelaku ritual, yang meneruskannya juga untuk anak-anak cucu dan generasi berikutnya, belum tentu bisa terekam secara pasti langsung di dalam alam pikiran mereka, tapi bagaimana tradisi oral itu kemudian didokumentasikan sehingga ketika ada proses pewarisan dari generasi satu ke generasi berikutnya, itu juga bisa dipelajari melalui dokumentasi-dokumentasi yang tertulis maupun yang direkam dalam audio dan visual itu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, terima kasih banyak untuk Kak Paulus Eko yang sudah menyampaikan kritik terhadap tulisan kami, bahkan masukan juga pertanyaan kepada kami. Yang kami pertama itu kami melihat yang tadi Ibu Yudi juga sudah sampaikan bahwa eksistensi perempuan yang begitu melekat dengan alam. Nah, terlepas dari yang nantinya ada pembangunan, juga pembangunannya SIFA dan sebagainya, kami sangat berterima kasih untuk masukan itu, sehingga bisa dipertimbangkan lagi untuk tulisan kami berdua ke depannya. Karena itu, yang tadinya kami hanya melihat alam, tanah yang disampaikan oleh SIFA, pemikiran SIFA itu, nah kemudian sebenarnya tulisan ini sudah dikombin juga dengan teologi Ina. Nah, sehingga ciri khasnya dari tulisan ini sangat nampak bagaimana teologi Ina yang kemudian membedakan penelitian ini dengan peneliti-peneliti terdahulu. Nah, mungkin saja ada peneliti terdahulu yang berpikir bahwa tulisan ini sudah pernah ditulis, tapi ternyata ketika dikemas dengan bingkai teologi Ina, itu berarti bahwa
bungkusannya itu berbeda, isinya juga berbeda, dan sajiannya juga berbeda, rasanya pun turut berbeda. Nah, karena itu kami sangat berterima kasih untuk Pak Paulus Eko yang sudah memberi masukan kepada kami untuk lebih mempertajam lagi ke teologi Ina, ciri khasnya Ibu Yudit. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Yudit dan Kak Saron. Kiranya para penanya tadi boleh menangkap dan juga masukan-masukan yang disampaikan sudah dicatat oleh kami juga. Dan kami persilahkan kepada Bapak Gerald dan Bapak Ishak. Silahkan Pak. Oh, bisa. Baik, terima kasih Bu Wilda. Masih nyong belum Bapak. Ya, Baik. di pertanyaannya Kak Victor, Kak Gev, terima kasih Kak Gev untuk masukannya. Kurang lebih dalam tradisi tasawuf sendiri, apa yang disampaikan oleh Kak Victor itu sudah termuat di dalamnya, bahwa hubungan antara perempuan di mana di dalam rahimnya tersebut memelihara kehidupan, menutrisi bayi yang ada di dalam rahim tersebut, juga mempunyai resonansi yang sama dengan bagaimana belas kasih atau rahma yang dimanifestasikan oleh alam itu yang dimanifestasikan oleh Allah itu di dalam alam semesta. Jadi menurut para sufi atau para mistikus ini, alam sebagai wujud belas kasih Allah itu juga memelihara kehidupan, di mana di situ bumi yang penuh dengan mineral itu diserap oleh tanaman, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, yang kemudian juga di tanaman-tanaman tersebut juga menjadi bagian dari hewan-hewan, bagian dari manusia untuk melangsungkan kehidupan mereka. Mereka mengambil seluruh bentuk pemeliharaan itu dari tanaman-tanaman tersebut. Jadi kurang lebih di dalam tradisi sufistik, rahim di dalam rahim yang memelihara anak, resonansinya juga terdapat di dalam belas kasih atau di dalam rahma yang memelihara kehidupan itu di alam semesta ini. Dan di dalam tradisi sufi sendiri ada 4 unsur yang paling kuat atau paling dominan menurut para beberapa sufi, yaitu ada unsur air, unsur udara, unsur panas, dan unsur api. Dan kurang lebih keempat unsur ini juga juga terdapat di dalam rahim, di mana di dalam rahim itu ada air, ada panas, ada udara, ada api juga yang menjadi bagian dari pembentukan sesuatu yang mau dimanifestasikan. Jadi menurut para sufi juga bahwa di dalam rahim itu tersimpan sesuatu yang tersembunyi yang kemudian ingin dikenali. Hal ini resonansinya sama dengan Allah yang menganggap dirinya sebagai sesuatu yang tersembunyi dan ingin dikenali oleh ciptaannya, sehingga ia memanifestasikan dirinya di dalam alam. Di dalam rahim, sebuah janin yang ada di dalam rahim itu menginginkan dirinya untuk dikenali juga, sehingga ia kemudian rahim tersebut mengeluarkan janin atau mengeluarkan bayi, dan disitulah wujud dari eksistensi atau wujud dari Tuhan. Jadi antara rahma dan rahim itu mempunyai resonansi yang sama, di mana menjadi tempat pemeliharaan, tempat terpeliharanya kehidupan, atau tempat terpeliharanya tempat terwujudnya atau tempat manifestasi dari Allah. Kurang lebih seperti itu Kak Victor. Terima kasih untuk masukannya, dan selanjutnya akan coba dijawab oleh Bang Gerald. Baik, terima kasih untuk Bung Victor untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya ingin coba menjawab tentang kosmologi Ibnu Al-Arabi. Ya, apakah dia panteisme atau panenteisme? Ya, panteisme atau panenteisme? Ya, bisa jadi ini jawaban pribadi ya, karena saya sama Bung Ishak pun kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sepakat begitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya, kita akademisi, bisa jadi kita tidak sepakat. Di satu sisi memang terlihat panteisme, tapi di beberapa bagian saya melihatnya panenteisme. Ya, jadi para pakar Islam sendiri
melihat kosmologi Ibnu Al-Arabi adalah panteisme. Ya, bagi Arabi tidak ada yang namanya creatio ex nihilo. Sesuatu pengajaran yang sangat ortodoks dalam Islam itu sendiri. Ya, tidak ada, karena bagi Arabi alam itu bagian dari Allah, sudah ada sebelum penciptaan, sudah ada dia. Ya, dan itu terwujud di dalam kehidupan sampai pada saat ini ya, alam yang kita lihat sekarang begitu. Itu sisi panteismenya. Mungkin dari yang agak lebih lunak panenteismenya tadi ya, ada wujud emanensi. Ya, emanensi dalam istilah yang dipakai tadi tajali ya. Tajali. Allah ingin dikenal, oleh karena itu dia bermanifestasi, beremanensi di dalam ciptaannya. Nah, ini mungkin agak lebih lunak, dan saya melihat ini adalah sisi panenteismenya. Tapi mayoritas pemikir Islam melihat Ibnu Al-Arabi adalah panteistik. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Bung Victor. Kemudian dari Mas Paulus Eko, terima kasih untuk masukannya. Ya, senang bisa berjumpa di tempat ini. Beberapa kali berjumpa secara fisik ya dalam pertemuan-pertemuan, sekarang secara virtual. Ya, terima kasih untuk masukannya dan mencoba untuk mengarahkan kami lebih fokus memilih lensa mana begitu ya. Dalam penjelasan memang tadi sudah dijelaskan bahwa kami secara mayoritas memang melihat dari lensanya Ibnu Al-Arabi begitu ya. Secara mayoritas, kalau mau hitung-hitungan persen mungkin sekitar 95% lah begitu ya. Tapi boleh juga nanti kita pikirkan dalam revisi apakah memang kita boleh tambahkan pemikiran Ibnu Al-Arabi di dalam judul atau di dalam latar belakang seperti itu. Meskipun sebenarnya pemikiran Jalaluddin Rumi maupun Rabi'ah itu tadi sedikit, hanya satu kutipan masing-masing. Selebihnya memang adalah pemikiran dari Ibnu Al-Arabi, karena pemikir-pemikir Barat atau mungkin pemikir-pemikir Timur seperti Sachiko Murata dan juga suaminya Citik, dia lebih dominan melihat Ibnu Al-Arabi begitu ya, dan membahas Ibnu Al-Arabi ketimbang Jalaluddin Rumi maupun Rabi'ah. Tapi terima kasih untuk masukannya. Mungkin itu yang bisa kami jawab sementara ini, Ibu Moderator. Saya menyela sedikit, Ibu Moderator. Silakan Ibu Asnat. Ya, di sini hadir Ibu dosen Ida Asus, mungkin bisa kasih pendapat sedikit tentang tinjauan dari Muslim. Silakan, Ibu Ida. Iya, Bu, terima kasih. Tadi saya tutup video karena saya buka puasa tadi di Makassar, kami baru selesai puasa. Pertama, saya mengucapkan terima kasih saya bisa hadir di acara ini. Saya ada bikin beberapa catatan. Pertama saya mau untuk Ibu Yudit dulu. Saya merasa penting hadir karena beberapa hari lalu saya kontak Ibu Yudit tentang tema ini di Soya. Saya tanya, apakah ada orang Soya yang hadir? Ibu Yudit bilang, tidak ada. Saya bilang, kalau begitu saya harus hadir. Karena kami dengan orang Soya itu pela. Jadi ketika orang Soya tidak hadir, maka saya harus hadir karena saya bagian dari orang Soya begitu. Jadi saya merasa Ibu Yudit sedang membicarakan saya juga di Soya dengan Bersih Negeri. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa menambah sedikit Ibu Yudit, maaf, tentang Bersih Negeri. Ada simbolisasi yang perlu kita lihat tentang peran perempuan, bahwa perempuanlah yang bisa menyilakan bapak-bapak atau bapak raja datang ke tempat tertentu. Tidak pernah kita temukan di dalam budaya orang Maluku, bapak raja jalan begitu saja atau dia jalan dengan dikawal oleh pengawal. Pengawalnya itu atau yang mempersilakan itu perempuan. Artinya perempuan menyiapkan alam
sedemikian rupa untuk ditempati oleh peradaban baru yang bernama laki-laki dan perempuan. Saya memahami seperti itu karena kami di kampung ya seperti itu. Ada hal-hal yang memang hanya perempuan yang boleh. Bapak Raja tidak bisa datang pelantikan kalau bukan perempuan yang ambil. Tetapi tidak sekedar datang jemput. Tentunya sudah ada ritual-ritual tertentu yang orang Ambon bilang kas bersih negeri. Kas bersih negeri tidak hanya menyapu, tetapi kasih bersih negeri dari persoalan-persoalan mistik, dari ada macam suwangi-suwangi dan lain sebagainya, supaya negeri itu menjadi makmur dan lain sebagainya. Baru Bapak Raja silakan datang memimpin kami. Itu simbolisasi. Dan saya merasa kalau memang dikaitkan dengan ekofeminis mungkin bisa, tetapi memang Ibu Yudit dan Michelle, ada baiknya kita mengembangkan pemahaman itu lebih dalam untuk berbagai wilayah yang Islam dan Kristen di mana kedudukan perempuan, lalu kita menemukan satu dasar berpikir yang kukuh bahwa ini kami punya. Saya kira pada tataran itu kita berada bahwa ada praktik-praktik, kemudian kita menaikkan 1-2 level menjadi yang abstrak untuk menemukan pijakan-pijakan teoritik yang insya Allah akan berguna untuk semua. Itu yang untuk Ibu Yudit. Kemudian untuk Ishak dan Gerard, saya senang ketika berbicara tentang Rabiatul Adawiyah karena saya pencinta Rabiatul Adawiyah. Tetapi saya juga harus menyampaikan bahwa saya sangat mencintai Bunda Maryam. Kalau kita tarik dari hari ini yang kemarin itu Adventus pertama, beliau sekian tahun lalu berada dalam kondisi yang sangat kritis karena menyiapkan dirinya melahirkan peradaban baru. Bagi saya ini momen yang paling penting. Nah, dalam Al-Quran kita dari tadi cuma bicara tentang rahim dan lain sebagainya, tapi saya pikir ada beberapa ayat di Quran, ada 2 ayat yang bagi saya penting saya sampaikan ke tempat ini, bahwa ada ayat menyampaikan bahwa kerusakan di muka bumi ini akibat ulah manusia. Artinya Tuhan bilang bahwa awalnya tidak rusak, tetapi kemudian oleh kegiatan-kegiatan tertentu dia menjadi rusak. Tapi Tuhan juga mengisyaratkan ada satu ayat tentang perempuan yang mengandung. Ayat itu saya mohon maaf saya baca bahwa di ayat itu mengatakan wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, bahwa perempuan itu mengandung dalam keadaan yang paling lemah. Tidak ada lemah lebih dari perempuan yang mengandung. Kemudian dia disuruh wa fisaluhu fi amain, dia disuruh menyapih 2 tahun atau 2 kali periode. Saya memaknai ini bahwa alam mulanya baik, kemudian dia menjadi rusak. Kita membutuhkan energi wa fisaluhu fi amain 2 kali lipat untuk memperbaiki itu. Dan perempuan tidak bisa dilihat sebagai jenis kelamin. Perempuan dalam ayat-ayat seperti ini perlu dimaknai sebagai kegiatan-kegiatan yang bersifat feminis. Artinya laki-laki pun harus ditarik ke situ. Tidak bisa kita menarik hanya ini perempuan lalu berhadapan dengan laki-laki. Saya tidak terlalu setuju. Seperti Ishak tadi sampaikan bahwa ya memang karena ini urusan laki-laki juga harus merasa tertarik dengan urusan ini. Tetapi berbicara tentang alam, tidak serta-merta rahim itu ada di perempuan dan perempuan menjadi bertanggung jawab untuk itu. Saya kira ini hal yang perlu kita elaborasi bersama tentang tanggung jawab itu. Saya kira catatan saya sudah cukup bahwa rahim itu tidak dilihat secara fisik, memang saya setuju, tetapi rahim itu tidak harus ada di perempuan. Rahim itu juga harus ada di laki-laki dengan sifat-sifat kerahimannya untuk alam. Begitu Ibu Nat, makasih banyak. Terima kasih Bu Ida, masukan-masukan yang sangat penting untuk kedua pemateri, maksudnya 2 kelompok pemateri hari ini. Tapi saya juga melihat ada Pak Budi Munawar, dosen dari STS Driarkara. Silakan Pak Budi kalau ada masukan. Sorry Ibu moderator, saya langkahi. Silakan Ibu, silakan. Silakan Pak Budi. Pak Budi. Tadi masih ada. Saya cek lagi Pak Budi masih ada enggak? Keluar kayaknya ya.
maghrib kayaknya Bu, maghrib di Jakarta. Baik. Semoga nanti bisa balik lagi. Bisa, insya Allah. Ini juga ada Ahmad. Tadi ada Muhammad, tapi udah keluar juga. Kalau mau menambahkan untuk yang perspektif Islam, silakan Ahmad. Ya, terima kasih Bu Asnat. Sebetulnya dua orang presentator ini adalah teman saya di pengajian Bu di Duta Wacana. Iya. Cukup karena memang sejak berhari-hari lalu mereka ini Bu ngaji bareng. Ini mentornya. Terima kasih banyak Bu Asnat. Oke. Silakan. Pak Budi nggak ada ya? Saya kembalikan ke Ibu moderator. Nanti kalau Pak muncul lagi. Baik, terima kasih Bu Asnat yang melihat di ruang Zoom kita ini, para saudara-saudara, ibu bapak yang boleh berkontribusi pemikiran. Ya, jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa makan rawon sasa. Demikian respon tim berdua. Sekarang kita buka termin kedua. Termin kedua ini waktu di sini sudah 17.46. Kalau kita boleh sepakat hanya 2 orang saja. Ada Ibu Lia Wetangtera, satu lagi tadi ada saya lihat yang tunjuk tangan. Kak Ri, apa tulis tadi di termin 1 tadi Kakak? Raise hand ya Kak? Baik, hanya satu saja. Ibu Lia, silakan. Saya tadi tepuk tangan untuk pantun-pantun. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk dua presentasi yang baik. Saya mau bertanya untuk kelompok yang kedua. Ini hal yang baru sekali buat saya. Bagaimana kajian feminis dari perspektif Islam. Tapi ketika saya mendengarkan presentasi tadi, itu bagaimana perempuan itu digambarkan dengan sifat Allah itu digambarkan dengan sifat-sifat yang indah gitu, melindungi, menyayangi gitu. Ketika mendengarkan itu gitu, saya sebagai perempuan yang lahir dalam dunia patriarki gitu, kemudian merasa bahwa kok peran-peran perempuan itu dianggap seperti yang manis-manis gitu, yang indah, yang lembut, yang cantik gitu. Sementara kalau saya membandingkan dengan presentasi-presentasi kita sebelumnya, di mana ketika alam itu menjadi rusak, para perempuan rela loh angkat batu, angkat kayu gitu untuk protes. Bahkan perempuan-perempuan itu pergi ke ruang publik dan menyemen kaki mereka. Bagi saya itu ada narasi perjuangan di situ. Nah, apakah ada dalam narasi-narasi di Muslim, di Al-Quran, juga tidak hanya menggambarkan perempuan dengan sisi yang manis-manis, lembut, memeluk, memelihara kehidupan, ya pemelihara kehidupan itu baik. Tapi yang saya lihat kok kayak terlalu feminin ya, gitu. Nah, bagi saya yang besar dalam dunia patriarki, saya melihat bahwa pemahaman yang mengatakan bahwa perempuan itu harus lembut, harus penyayang, itu berakhir dengan perempuan harus tunduk. Gitu. Sehingga rasa perlawanan itu hilang. Sementara menurut saya ketika bicara tentang rahim dalam bagaimana rahim perempuan itu sama seperti alam, dan melihat situasi Indonesia sekarang yang rusak, saya merasa butuh gambaran juga perempuan yang melawan, perempuan yang berteriak, perempuan yang merubah struktur gitu. Apakah gambaran-gambaran itu ada juga dalam narasi Muslim? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lia. Ini untuk tim 2 ya pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih buat Bang Geral dan Bang Ishak. Nyong Ishak, silakan. Ini ada yang raise hand lagi, Bu. Oh, ada yang raise hand.
Mario Marceli. Baik, silakan. Boleh singkat dan padat. Baik, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Masih Nyong, Bu. Silakan Nyong Mario. Saya tertarik sekali dengan ekofeminisme karena saya juga masih semester 7 dan saya juga membahas dari segi feminis tentang ekologi ini. Nah, yang saya ingin, sebenarnya saya berupa tanggapan saja, tidak berupa pertanyaan, karena saya teringat pada tulisan seorang saya lihat dia yang dalam Semeya itu dari The Fresh Look at the Garden of Eden dari Mary Peel Corsak itu dia meriring ulang soal Kejadian 2 ayat 7 soal Adami yang lahir dari Adama, dari Adam yang lahir dari tanah yang digambarkan sebagai pemberi kehidupan juga. Allah membentuk Adam dari tanah. Nah, saya tertarik dengan yang tadi dikatakan bahwa alam itu sebagai rahim. Dan saya walaupun saya seorang laki-laki, saya sangat setuju dengan bahwa pada dasarnya gambaran Allah itu juga dapat digambarkan dalam sosok seorang ibu atau perempuan, karena Adama itu dalam bahasa Ibrani kan memiliki gender feminis ya yang menciptakan. Maka saya juga sebenarnya ingin mungkin saja bisa saja kedua penulis atau penulis yang pertama Ibu Yudit dapat mendapatkan ini, bahwa sebenarnya dalam membaca kitab Kejadian juga soal Adam yang lahir dari tanah atau Adama ini yang bergender perempuan pun dapat menggambarkan bagaimana sebenarnya tanah ini sebagai mother of earth begitu, sebagai kehidupan, sebuah bentuk kehidupan yang diberikan oleh tanah, karena toh akhirnya juga Adam itu dilahirkan dari Adama, dari tanah yang bergender feminis juga. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih buat Nyong Mario. Baik, langsung saja kami berikan waktu kepada Bang Ishak dan Bang Gera. Ya, terima kasih Kalia untuk pertanyaan dan tanggapannya. Ya, Kalia, jadi di dalam perspektif sufistik itu mengenal bahwa manusia itu diciptakan untuk menuju pada suatu kesempurnaan yang menampilkan atau mewujudkan bentuk atau nama-nama dari Tuhan. Dan yang kami angkat ini merupakan salah satu perspektif dari kesempurnaan itu, yaitu dari sisi femininnya. Tetapi pada pemikiran dari para sufi sendiri itu, feminin dan maskulinitas dari nama-nama Allah itu tidak dibeda-bedakan, karena keduanya adalah suatu kesatuan. Tadi kami mengidentifikasi bahwa sisi feminin dari Allah yang diidentifikasi dengan perempuan itu dengan istilah Jalal, sedangkan sisi maskulinitas dari Allah itu diidentifikasikan dengan nama Jamal. Jamal dan Jalal yang merupakan nama-nama bentuk-bentuk dari Tuhan dalam tradisi Islam itu, keduanya itu merujuk secara langsung pada kesempurnaan Tuhan yang diidentifikasi atau dikenal dengan sebutan Kamal. Jadi tidak ada pembedaan di situ. Nah, namun di dalam pembahasan kami ini, kami mungkin menekankan lebih pada sisi femininnya. Tetapi jika kita melihat kembali kepada beberapa penulis seperti Sachiko Murata itu, dia tidak membedakan antara perempuan harus lembut, perempuan harus hanya bersifat menerima, perempuan hanya melakukan hal-hal yang baik-baik saja dan tidak harus melawan. Dan melawan itu hanya dikhususkan untuk laki-laki. Menurut Murata tidak seperti itu. Perempuan, sisi feminin dan sisi maskulinitas dari Allah itu semuanya adalah suatu kesatuan. Dan mungkin yang tadi kalian tanyakan bisa masuk di situ, bahwa perempuan juga bisa melawan, perempuan juga bisa menunjukkan bagaimana dia mempertahankan dirinya atau bagaimana dia mempertahankan identitasnya seperti itu. Jadi dalam lensa tasawuf, kedua sisi maskulinitas dan sisi feminin dari Allah itu bersatu menuju pada tadi wahdat al-wujud itu,
dan mencapai suatu kesempurnaan yang disebut dengan kamal atau sempurna. Mungkin itu kali ya respon dari saya, semoga bisa menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih. Terima kasih Nyong Ishak. Tadi dari Nyong Mario adalah masukan-masukan, sudah kami catat juga. Kak Yudit dan Kak Seron, apakah ada yang mau ditambahkan? Sedikit saja untuk Bu Ida. Betul, Bu Ida, pernyataan tadi, negeri soya itu dia hubungan ini dengan Morella, negeri Bu Ida, dan karena itu kalau lihat di gambar presentasi kami itu di ritual pembersihan negeri itu ada perempuan yang menggunakan jilbab. Jadi itu lambang persaudaraan, gandongnya diundang untuk hadir bersama di dalam ritual itu, ritual di negeri soya. Terima kasih untuk masukannya mengenai peradaban baru. Kalau dalam setiap ritual itu perempuan yang menjemput, juga itu menunjuk pada hospitalitas, keramahan, penerimaan, tapi juga menyambut untuk mendatangi sebuah tempat yang kata Ibu Ida tadi peradaban baru untuk ditempati manusia laki-laki dan perempuan secara setara, seimbang, itu menjadi masukan yang baik bagi kami. Terima kasih untuk semuanya itu. Terima kasih Kak Yudit, terima kasih sekali lagi juga buat Ibu Faida. Baik, ini kita sudah memasuki di ujung acara kita. Ibu Asnat, apakah ada pengumuman-pengumuman? Ini ada beberapa teman-teman di ruang chat yang bertanya, bolehkah bahan-bahannya di-share? Mungkin Ibu Asnat boleh lagi menjelaskan bagaimana teknisnya nanti, dan juga kami mencatat tadi sampai 120 orang peserta di webinar. Sampai minggu keempat ini webinar ini masih tetap dinanti, ratingnya terus naik, dan kita bersyukur ternyata pembicaraan tentang ekofeminis ini sangat menarik. Ibu Asnat, kami persilahkan sebelum nanti kami tutup lagi. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Wilda untuk kesediaannya menjadi moderator sore hari ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga terima kasih untuk pemakalah 4 orang dari Ambon dan dari Jogja, kombinasi. Dan untuk pertanyaan tentang materi, ini rencananya akan diterbitkan. Jadi sebaiknya kita menunggu supaya materi yang kita dapat itu lengkap, ya, tidak kurang, karena ada masih banyak masukan tadi yang diberikan kepada narasumber semua dari seri 1 sampai seri 7 nanti, ya. Jadi semuanya akan diterbitkan. Harap bersabar, nanti ada waktunya, ya. Nah, kemudian untuk minggu depan itu ada 2 pemakalah, yaitu dari Ibu Ana Marsiana, ini perempuan dalam kisaran krisis pangan, upaya maknai kembali pengetahuan perempuan, sebuah refleksi ekofeminis teologis. Jadi ini dari Jawa. Kemudian ada dari Sumatera, Tuhan tubuhmu meradang, merumuskan gambaran baru yang mengakui ciri sakral alam semesta berdasarkan teologi ekofeminis, Sally McFadden dan Vandana Siva. Itu dari Diana Nainggolan. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Sepertinya diskusi kita semakin memanas gitu ya. Dan tadi saya lihat terakhirnya 126 orang ya. Semoga minggu depan semakin bertambah dan lebih meramaikan diskusi kita sehingga banyak masukan-masukan yang bisa diberikan. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu Saudara, jangan bosan-bosan untuk ikut karena ini memang menarik membahas tentang ekologi, krisis ekologi, tetapi mau ditangani dari perspektif feminis. Baik Ibu Asnat, kita tutup dengan pantun dulu. Sebelum foto kita tutup dengan pantun ya. Pergi tamasya bersama ayah bunda, tak lupa singgah ke kota Yogyakarta. Kami ucapkan sampai jumpa, salam hangat, damai dan sejahtera. Wah, baik, kita berfoto. Kak Wilda mantap. Buka kameranya, kita mau foto bersama. Buka kameranya. Saya mulai foto ya.
1, 2, 3. Sekarang layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. Wah, ini tidak buka semua. Layar keempat. Baik. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Selamat makan malam. Ingat Iya, jaga kesehatan. Dan Tuhan berkati kita. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih para pemateri. Terima kasih buat Ibu Faida. Bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Halo Ibu Asnat. Shalom Ipan, Ibu Evi. Bagaimana kabar? Sampai besok Ibu Asnat. Oh iya, besok lagi. Oh iya, kita ketemu besok. Webinar saya ini. Ya, 9 di saya. Yang lain kalau mau ikut, besok ada webinar tentang pastoral. Silakan kalau mau ikut. Iya. Linknya di mana Bu Asnat? Sudah banyak peminat nih Mas Asnat. Saya share Facebook saya, tolong nanti dilihat. Ada linknya di flyer itu. Iya. Baik. Baik. Shalom Mas Asnat. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu Asnat dan semua penitia, moderator, narasumber. Bye-bye. Bye. Dah. Dadah. Saya tutup ya.